energi semuanya apa? Krisis energi melanda dunia, salah satunya Indonesia. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Barack Obama. Selama beberapa dekade, kami telah diberitahu bahwa tidak masuk akal secara ekonomi untuk beralih ke energi terbarukan. Hari ini, itu tidak lagi benar. Lantas, seperti apa solusinya? Limbah cangkang kerang darah masih menjadi limbah di Indonesia saat ini. Limbah tersebut mencapai 48,99 ton yang masih menjadi permasalahan di masyarakat. Berikut cuplikan videonya. Limbah kulit kerang sebanyak 25 kuintal per hari selama ini membuat kampung nelayan Bulak Cumpat, Kenjeran, Surabaya menjadi kumuh dan bau. Karena limbah kulit kerang hanya ditimbun atau tak jarang dibuang kembali ke laut. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya. Limbah cangkang kerang darah yang dihasilkan cukup besar. Ternyata negara Indonesia memiliki produksi rokok 15,6 miliar per tahun dan tergolong limbah B3 di masyarakat. Berikut cuplikannya. Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia WHO, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. 33% lebih atau 67,5 juta penduduk Indonesia adalah perokok. Salah satu masalah lain yang dapat muncul akibat agresivitas konsumsi produk unggulan tembakau ini adalah sampah puntung. Apalagi hampir pasti lebih dari separuh jumlah perokok di Indonesia bahkan dunia membuang puntung rokok sembarangan. Yogi Tujuliarto, Arif Tidiawan, Jakarta. Minyak kesambi merupakan salah satu jenis minyak non-pangan dengan harga yang relatif murah, yaitu Rp5.000 per liter. Minyak tersebut sangat berpotensi sebagai salah satu jenis bahan baku dalam pembuatan biodiesel. Berikut potensinya. Berdasarkan potensi dan latar belakang tersebut, hadir mahasiswa kontingen Politeknik Negeri Jember dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Cangkang Kerang Darah sebagai Katalis dan Filter Rokok sebagai Adsorbent Dry Washing dalam pembuatan biodiesel minyak kesambi. Adapun anggota dari karya tulis ilmiah ini beranggotakan 3 orang dengan saya pribadi, Bila Rahmadini sebagai ketua, Ismail Syarif sebagai anggota pertama, dan Asri Mulyaningrum sebagai anggota kedua. Tidak hanya itu, kami juga dibimbing oleh seorang dosen profesional yang ahli dalam bidang energi terbarukan, yaitu Ibu Dr. Yana Susmiati, STB, MSI. Keterbaruan dari riset ini yaitu menggunakan atau mengaplikasikan cangkang kerang darah sebagai katalis dan filter rokok sebagai adsorben dalam pembuatan biodiesel. Tujuan dari riset ini terdiri atas 3 macam, yaitu menganalisis kualitas biodiesel minyak kesambi yang telah dihasilkan, membandingkan kualitas biodiesel minyak kesambi pada standar mutu yaitu SNI 182/2015, dan mengaplikasikan teknoekonomi menggunakan metode perhitungan APP, EEP, NPV, BPP, dan BCR. Dari riset yang kami lakukan terdiri atas beberapa tahapan. Pada tahapan yang pertama ini dimulai dengan proses studi literatur, persiapan alat dan bahan, perizinan sewa laboratorium, dan pengumpulan filter rokok di kafe sekitar kampus. Dilanjutkan dengan proses pembuatan katalis yang diawali dengan proses pembersihan, pengovenan, pengecilan ukuran, kalsinasi, sampai dengan katalis siap pakai. Selanjutnya, proses pembuatan absorben arang aktif filter rokok yang terdiri atas pemilahan filter rokok dengan pengotor, proses karbonisasi, pengecilan ukuran, aktivasi dengan asam fosfat, penetralan, pengovenan, dan arang aktif siap pakai. Berikutnya, proses pembuatan biodiesel yang terdiri atas uji FFA, proses degamming, esterifikasi, tranesterifikasi, pemurnian, dan biodiesel siap uji. Adapun pengujian kualitas biodiesel yang dihasilkan dapat terlihat pada layar Anda. Pengujian ini dilakukan di Laboratorium Energi dan Lingkungan ITS dengan mengambil rendemen biodiesel tertinggi.
Selanjutnya, data yang diperoleh dilakukan analisis kuantitatif dengan software Xen Expert 13 RSM CCD 2 faktor 1 respon. Faktor tersebut adalah katalis dan absorben, sedangkan respon adalah rendemen biodiesel. Berdasarkan penelitian dan uji coba yang dilakukan, diperoleh struktur katalis yang beraturan, terbentuk pori, dan membentuk agregat yang besar. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa katalis yang dihasilkan sudah optimal, sehingga proses konversi minyak kesambi menjadi metal ester diprediksi cukup baik. Sedangkan hasil uji STEM absorben memperoleh struktur yang sama dan terbentuk pori. Kondisi tersebut mengindikasikan proses aktivasi berhasil dan diharapkan dapat mengabsorb faktor biodiesel pada proses pemurnian. Berdasarkan analisis statistik, diperoleh rendemen tertinggi adalah 73,33% dengan variasi katalis 6% dan 5% massa per volume adsorben. Konsentrasi katalis dan absorben saling berbanding terbalik. Semakin tinggi katalis dan semakin rendah adsorben, maka rendemen biodiesel yang dihasilkan akan semakin tinggi. Selain itu, dari data tersebut diperoleh persamaan linier sebagai berikut. Dengan nilai p-value 0,0209 dan f-value 5,83. Nilai ini menyimpulkan bahwa proses persamaan linier dapat diterima. Berdasarkan hasil uji residu identik, independen dan distribusi normal tidak diperoleh pola tertentu, relatif menyebar, dan adanya hubungan autokorelasi antara katalis, adsorben, dan rendemen biodiesel. Kualitas biodiesel yang dihasilkan pada riset ini besar sudah sesuai dengan standar SNI 7182/2015, sehingga dapat diterapkan pada transportasi umum. Berdasarkan hasil analisis teknoekonomi, diperoleh HJP sebesar 15.000 per liter, NPV 207.958.062, BEP unit 56.223 liter, dan BEP produk 845.660.599. Laba 207.958.620, PBV 6 tahun 8 bulan, dan BCR 1,147, sehingga dapat dikategorikan dalam investasi layak. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas biodiesel yang didapatkan sudah sesuai dengan standar SNI dan dapat diterapkan pada kendaraan bermotor. Yang kedua, berdasarkan analisis statistik bersama RSM belum didapatkan titik optimum dan minimum dari percobaan yang telah dilakukan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan. Sedangkan berdasarkan analisis teknoekonomi, yaitu analisis teknoekonomi diperoleh HJP sebesar Rp15.000 per liter, NPV 207 juta, BEP unit sebesar 56.223 liter, dan BEP rupiah 845 juta. Apa yang didapatkan yaitu 207 juta dengan BEP period yaitu 6 tahun 8 bulan dan PCR investasi layak atau 1,17. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oli J, sip, makasih, bisa.